Halo semuanya, kita semua ini mau berangkat ke KP3B Provinsi Banten untuk wawancara kemana Lang? Wawancaranya? Kita mau wawancara ke bagian instansi, lupa namanya apa ya? PP. Pokoknya bagian dinas ini aja yang perlindungan wanita sama anak di bawah umur guys, situ pokoknya. Jadi untuk kalian yang mau menyaksikan wawancaranya, ikutin kita dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang kebetulan sedang berada di gedung pemerintahan yang ada di daerah Provinsi Banten. Nah, kali ini kita ada seorang, bisa kita bilang pegawai atau yang ada berkegiatan di suatu instansi. Bapak boleh kita bertanya-tanya Pak? Sebelumnya namanya siapa ya Pak ya? Nama saya Rahmat Sunjaya. Rahmat Sunjaya. Bapak ini di bagian instansi apa ya Pak ya? Saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Saya bertugas di unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Selanjut ke pertanyaan ya. Oke Bapak, izin bertanya ya Pak. Untuk poin pertama kita pengen tahu informasi lebih detail. Bagaimana sejarahnya terbentuknya instansi ini Pak? Soalnya seperti yang kita tahu bahwa instansi ini tuh banyak dukungan positif dari masyarakat tentunya Pak, terutama bagian perlindungan anak di bawah umur. Jadi kita pengen tahu sejarah lebih detailnya Pak untuk instansi seperti ini. Pegang ya? Pegang nggak? Pegang apa Pak? Jadi saya ini di unit kerja UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana UPTD PPA ini dasarnya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan UPTD PPA di seluruh Indonesia. Seperti itu. Itu tahun 2018. Di mana hal tersebut dilatar belakangi oleh landasan yuridis, terus kemudian landasan sosiologis, landasan konstitusional gitu tuh, yang melatar belakangi terciptanya pedoman pembentukan UPTD PPA ini. Memang sebelum UPTD PPA ini terbentuk, itu ada yang memang bisa dikatakan sebuah organisasi yang memang peduli, organisasi yang bagus. Salah satunya itu P2TP2A itu yang bergerak dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti itu. Kemudian pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan melalui Permen PPPA nomor 4 itu menginstruksikan untuk menjadi pedoman untuk seluruh Indonesia, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota, itu seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Sobahri, silakan Sobahri. Punten nih Pak, izin bertanya lagi, ada pertanyaan lagi. Kalau payung hukum yang ada pada instansi ini itu apa aja gitu Pak, dan bagaimana gitu Pak? Iya. Payung hukum yang kami miliki itu kan secara hierarki itu ya. Kalau untuk membentuk sebuah unit kerja ataupun OPD itu bisa dikatakan bisa dimulai dari Permen PPA. Itu ada Permen PPA yang tadi saya sebutkan nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA, terus kemudian diturunkan di Pergub nomor 55 tahun 2021.
Jadi di situ di dalamnya itu terkait tata organisasi, di mana di situ di dalamnya ada UPTD PPA Provinsi Banten, itu seperti itu. Di mana UPTD PPA Provinsi Banten ini tipe kelasnya dalam Pergub itu ada tipe kelas A, di mana dikepalai oleh kepala UPTD PPA yang jabatannya itu eselon 3A. Kemudian ada eselon 3B, maaf. Kemudian di situ ada seksi, ada 3 eselon 4, Kasubag TU, seksi pengaduan dan seksi tindak lanjut di dalamnya, seperti itu. Ini ada poin yang keempat nih Pak, poin yang paling penting nih Pak. Jadi masalah yang terjadi dalam instansi ini Pak, bagaimana gitu Pak? Terus solusinya juga bagaimana? Jadi UPTD PPA ini di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Banten, di mana tugasnya yaitu penanganan terhadap korban yang mengadu maupun yang dirujuk ke kami, maupun melalui pengaduan melalui telepon ataupun melalui aplikasi yang kami miliki, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan itu bisa berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan juga kekerasan seksual. Itu yang kami tanganin gitu. Jadi di kami itu ada tim pengaduan, kemudian diolah untuk kemudian dijadikan di follow up apakah memang korban yang mengadu ke kami itu membutuhkan tindakan lebih jauh, misalkan pendampingan hukum ataupun diberikan konsultasi psikologis. Ketika memang perlu diberikan terapi psikologis, kami ada psikolog gitu di kantor kami gitu, seperti itu. Itu bisa menjadi solusi karena itu kan tugas kami, bagian dari pemerintah dan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, bahwa semua masyarakat yang mengadu ke kami yang mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual itu harus kami layani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami miliki itu. Pak, untuk selanjutnya pertanyaan. Baik Bapak, izin bertanya satu lagi. Ini pertanyaannya pure dari saya ya, yang ingin tahu informasi mengenai instansi di Bapak. Kenapa tidak ada perlindungan untuk kaum laki-laki dewasa, Pak? Sedangkan laki-laki juga kan punya HAM, dan pastinya HAM itu berhak untuk dilindungi kan. Tidak menutup kemungkinan juga kalau laki-laki itu bisa dilecehkan, Pak. Iya. Makanya. Oke. Silakan Bapak. Ya. Memang dalam hal ini, dalam konteks HAM itu semua masyarakat dijamin HAM-nya, hak asasi manusianya, oleh pemerintah. Seperti itu. Kalau misalkan untuk laki-laki tadi bukan berarti perempuan paling lemah ya, seperti itu. Tapi menurut latar belakang pembentukan UPTD PPA ini, perlindungan perempuan dan anak itu perlu diberikan, karena anak dan perempuan itu menurut undang-undang termasuk ke dalam kelompok yang rentan, seperti itu. Yang rentan apa? Rentan mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu tuh. Makanya undang-undang perlindungan anak pun muncul di situ. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ada di situ gitu. Yang memang HAM ini mengatur banyak gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman kenapa perempuan tidak laki-laki? Karena perempuan itu dan anak ini adalah termasuk dalam kelompok yang rentan gitu, seperti itu. Kalau misalkan memang laki-laki yang mengalami, itu ada yang lapor ke kami, tapi yang di bawah umur itu ada laki-laki, ada perempuan gitu, seperti itu. Tapi kalau yang dewasa itu bisa kita kolaborasi dengan kepolisian gitu tuh. Cuman masuknya itu penganiayaan gitu, seperti itu. Jadi ya seperti itu kita tangani gitu, ruang lingkupnya. Oke. Mungkin kita di sini sudah cukup mendapat sebuah informasi yang bermanfaat untuk kita semua untuk mengetahui tentang informasi yang ada di sebuah instansi tersebut. Sebelumnya Bapak terima kasih untuk bertanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak itu
dari hari ke hari semakin kita temui dan semakin naik kasusnya. Jadi kita semua tugas kita bersama untuk mencegah itu dan menangani itu, sehingga anak-anak ataupun perempuan yang ada di sekitar kita itu kita lindungi sama-sama dan merasa dilindungi. Mari dari sekarang kita menggalakkan gitu jargon untuk stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena perempuan dan anak yang bahagia itu masa depan negara pun akan bahagia. Mari dari sekarang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.